Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, demikian pula pemerintah desa dan jajarannya, para pengurus masjid, ketua DKM dan jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, suatu nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita malam ini berupa suatu pertemuan dalam rangka saling bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Karena sesungguhnya persaudaraan kaum muslimin itu adalah persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang paling tertinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Demikian pula sabda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya persaudaraan antara kaum muslimin, yaitu hendaklah kita bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Perumpamaan saling berkasih sayangnya, lemah lembutnya, dan saling mencintainya kaum muslimin bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan terpengaruh, akan juga ikut merasakan sakit. Demikianlah yang dituntut dari kita di dalam menjalin suatu hubungan, di dalam bersaudara. Sebab persaudaraan di antara kita diikat dengan suatu tali yang amat kokoh, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu-satunya tali hubungan yang akan dibawa sampai mati, yang akan dibawa sampai hari kiamat kelak. Adapun sekadar hubungan satu suku, satu bangsa, satu tanah air, bahkan satu keturunan, satu keluarga, ikatan perkawinan atau ikatan darah, itu semua bisa putus. Bisa putus, tidak bisa dibawa sampai di akhirat kelak kalau tidak diikat dengan persaudaraan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang kita cintai di muka bumi ini bisa jadi kelak di hari kiamat menjadi musuh kita. Bukannya saudara yang saling mencintai, tetapi justru menjadi musuh yang mau saling mengorbankan satu dengan yang lainnya. Kalau di dunia ini kita cinta keluarga kita cinta anak-anak kita, istri-istri kita, bahkan kita rela berkorban untuk mereka. Sebaliknya, di akhirat kelak, kalau kecintaan tersebut tidak diikat dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan menjadi hubungan permusuhan, akan jadinya saling mengorbankan satu dengan yang lainnya, bukan berkorban untuk keluarganya, justru mau saling dikorbankan.
Kalau hari ini ada orang yang coba-coba mau mengganggu anak kita, maka tentu kita akan membela anak kita. Kalau perlu, nyawa jadi taruhannya. Atau sebaliknya orang tua kita, keluarga kita ada yang mau ganggu, akan kita bela, akan kita berkorban demi untuk membela keluarga kita. Tetapi di akhirat kelak, apabila seseorang, na'udzubillahi min dzalik, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka, tidak ada yang berani, keluarganya satupun tidak ada yang berani berkorban untuk menggantikan dia di neraka. Tidak ada satupun yang berani. Bahkan sebaliknya, orang yang sudah diputuskan masuk neraka, dia mau jadikan keluarganya yang dulu dia cintai sebagai tumbal. Sehingga jadilah orang-orang yang dulu mencintai di muka bumi ini saling bermusuhan. Sebagaimana yang Allah firmankan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kita berlindung kepada Allah agar tidak sampai hal ini terjadi bagi diri kita. Jangan sampai orang-orang yang kita cintai di dunia ini justru menjadi musuh bagi kita di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena hubungan kecintaan tidak diikat dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang dulu mencintai keluarganya ketika di dunia, tetapi ketika dia diputuskan mendapatkan azab Allah, Allah tetapkan dia masuk neraka, justru dia inginkan keluarganya menjadi tumbal. Dia inginkan orang-orang yang mencintainya menjadi tumbal agar dia bisa selamat keluar dari neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu di akhirat kelak akan dibuat saling mengenal sebagaimana mereka mengenal di dunia, dan mereka saling melihat. Lalu kata Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi banihi. Seorang pelaku maksiat itu yang Allah telah tetapkan dia masuk neraka, dia ingin kalau bisa dia selamat dan digantikan dengan anaknya sendiri. Subhanallah. Dia ingin selamat dari neraka, dan sebagai gantinya anaknya dia jadikan tumbal. Wa sahibatihi wa akhihi, dan istrinya, demikian pula saudaranya. Semuanya dijadikan tumbal agar dia bisa selamat dari neraka. Wa fasilatihi allati tuwi, demikian pula orang-orang yang dulu mencintainya dan membelanya ketika di dunia. Semuanya, jangan tersisa. Semuanya kalau bisa dijadikan tumbal agar dia bisa selamat dari neraka. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Bahkan dia inginkan kalau bisa seluruh manusia di muka bumi ini yang pernah hidup di muka bumi ini semuanya dijadikan tumbal, semuanya masuk neraka agar dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah betapa takutnya dia dengan azab Allah. Kalau dulu ketika di dunia dia rela berkorban harta, berkorban nyawa demi untuk kebahagiaan keluarganya, demi untuk kebahagiaan istrinya, anaknya, orang tuanya. Tetapi ketika Allah memutuskan dia masuk neraka, sebaliknya yang dia lakukan. Betapa takutnya dia dengan neraka sehingga dia mau jadikan seluruh keluarganya jadi tumbal agar dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berani. Semua orang pemberani di muka bumi ini menjadi takut, gemetar menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semua hubungan kecintaan
hubungan keluarga, hubungan apapun, ikatan apapun akan putus. Tidak akan dibawa sampai di akhirat kelak kecuali apabila diikat dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kecintaan yang hakiki antara sesama muslim, demikian pula antara suami istri atau orang tua dan anaknya atau antara keluarga, maka kecintaan yang sejati, kecintaan yang hakiki itu adalah apabila ada di antara mereka saling nasihat menasihati, saling mengingatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan bahwa kehidupan ini hanyalah kehidupan yang sementara. Tidak lama lagi kita akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Kemudian kita masuk dalam kehidupan yang hakiki, dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak ada kematian lagi setelahnya, kehidupan yang kekal. Inilah yang disebut dengan persaudaraan yang sejati. Saling menasehati, saling mengingatkan agar semua kita sama-sama selamat. Semuanya sama-sama selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat anak kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, lalu kita biarkan saja dia, berarti kita tidak cinta kepadanya, kita tidak sayang kepadanya. Kita lihat keluarga kita melakukan maksiat, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, tidak pernah mengingat kematian, kemudian kita biarkan saja, berarti kita tidak cinta kepada mereka, kita tidak sayang kepada mereka. Kita lihat masyarakat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka, kemudian kita diam saja, tidak mengingatkan mereka, berarti kita tidak sayang kepada mereka, berarti kita tidak cinta kepada mereka. Karena kita biarkan mereka mendapatkan atau akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membiarkan diri kita saling bermusuhan dengan mereka kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, tanda cinta yang sejati, persaudaraan yang hakiki adalah saling mengingatkan, saling menasihati untuk berbekal menuju hari kematian, menghadapi hari kematian, agar kita semuanya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kita suatu kenikmatan untuk saling nasihat menasihati, untuk saling mengingatkan. Sebab manusia itu memiliki sifat lalai. Kadang-kadang dia ingat untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, menunaikan zakat dan seterusnya. Kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang karena kesibukannya mencari nafkah, kesibukannya mencari rezeki, dia lupa dengan kewajiban-kewajiban. Bahkan tidak jarang dia menempuh cara-cara yang haram. Dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita saling nasihat menasihati, saling mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang sedikit sekali apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan taufik, diberikan kenikmatan untuk bisa berkumpul di masjid ini demi untuk saling nasihat menasihati. Semoga kegiatan ini dapat berjalan terus, bukan kegiatan yang diadakan setahun sekali atau sangat jarang kita lakukan. Sebab kita sangat butuh dengan nasihat, kita sangat butuh dengan ilmu. Kita perlu sama-sama menuntut ilmu agama melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum setiap hari kita butuh 2 atau 3 kali, tetapi ilmu agama kita butuhkan sepanjang hidup kita. Maka sungguh suatu ironi kalau lebih banyak waktu kita dihabiskan untuk
permasalahan dunia, untuk kepentingan dunia. Padahal kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kenapa lebih banyak waktu kita habiskan untuk kehidupan dunia kita? Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengejar akhirat, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari setelah kematian, untuk berbekal agar selamat dalam kehidupan akhirat. Adapun untuk kehidupan dunia, kata Allah, jangan kamu lupakan, sekedar jangan kamu lupakan, bukan disuruh kejar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wabtaghi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan kejarlah apa yang akan Allah berikan kepadamu untuk kebahagiaan hidupmu di akhirat kelak, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi Allah perintahkan kita mengejar akhirat. Adapun dunia, cuman Allah katakan jangan kamu lupakan. Jangan kita balik. Dunia kita kejar, kemudian akhirat kita berikan sisa-sisa waktu kita. Itu pun kalau ada siksa. Kalau tidak ada sisa bagaimana? Itu pun kalau kita datang untuk menuntut ilmu, masih kita cerna dengan baik, masih kita dengarkan, kemudian kita amalkan. Kalau kita sudah kecapean sehingga hanya tinggal sisa-sisa tenaga untuk menuntut ilmu agama, maka bisa jadi apa yang disampaikan tidak kita terima dengan baik, sehingga tidak bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kegiatan seperti ini, saling nasihat menasihati dan menuntut ilmu agama bersama-sama, akan terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Sebab menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah harus terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis ta'lim, untuk mempelajari ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, merupakan satu bentuk ibadah yang sangat besar nilainya. Bahkan wajib bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita bahwasannya kita tidak akan bisa meraih kebaikan, tidak akan bisa kita hidup dalam keadaan baik, tidak akan bisa kita mendapatkan kebaikan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak, tanpa kita memahami agama ini dengan baik. Sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia dengan agama. Ini kuncinya. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama. Bukan harta yang melimpah, bukan pula jabatan, bukan pula ketenaran, tetapi kata Rasulullah SAW, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihu fid din, Allah akan memahamkan dia dengan agama. Maka kalau begitu, kita wajib berusaha untuk memahami agama ini dengan baik, memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah SAW, karena inilah hakikat agama. Selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah kesesatan. Kebenaran apabila mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sebaliknya kesesatan apabila tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan kebenaran dan kesesatan. Kita dianggap orang yang benar, bukan orang yang sesat, apabila kita hidup mengikuti ajaran Al-Quran dan ajaran Sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, kalau kita tinggalkan Al-Quran, kita menyelisihi Sunnah Rasulullah SAW, maka kita dianggap orang yang sesat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW, Nabi kita yang mulia telah berpesan, "Taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara.
Inilah dua warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditinggalkan Rasulullah bagi umatnya. Rasulullah yang sangat mencintai umatnya tidak meninggalkan harta apapun kepada kita. Tetapi yang beliau tinggalkan hanya dua perkara. Kata beliau, "Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, kalau tidak mau tersesat, berpeganglah dengan dua perkara ini. Kalau begitu, jika kita tidak berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kita akan tersesat. Sebab beliau mengatakan, kalau kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua perkara yang akan membawa kita kepada kebenaran, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan apabila kita berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan kalau kita tidak berpegang teguh dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kita tidak mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah selamanya. Sebab di dalam syariat kita, orang yang disebut sebagai orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang sejahtera, bukanlah karena dia telah berhasil menyelesaikan pendidikan yang tinggi, kemudian meraih gelar-gelar yang tinggi. Bukan sama sekali. Bukan pula karena bisnisnya sukses, di mana-mana bisnisnya tersebar, kekayaannya melimpah, atau dia berhasil menduduki jabatan yang tinggi, dia semakin tenar, mudah mencari uang. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan orang yang sukses atau orang yang sejahtera, orang yang bahagia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hakikat kesuksesan, hakikat kebahagiaan dan kejayaan yang sejati apabila kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kebahagiaan. Maka setiap kita harus merenung kembali, sudahkah kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surganya? Karena inilah hakikat kesuksesan, hakikat kebahagiaan yang sejati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, maka barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses, dialah orang yang bahagia. Maka jangan kita anggap kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekayaan dunia atau kenikmatan-kenikmatan dunia, bahwa kita sudah bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah sukses. Tidak, sama sekali. Itu bukan ukuran. Sebab kalau itu sebagai ukuran, tentunya Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir. Banyak orang kafir yang kaya raya, banyak orang kafir yang memiliki jabatan tinggi, banyak yang terkenal, bahkan bisa jadi lebih banyak daripada kaum muslimin, lebih banyak daripada kaum mukminin. Orang-orang kafir banyak sekali yang kaya raya. Tetapi karena itu bukan ukuran kebahagiaan, bukan pula ukuran kesuksesan, bukan pula tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Maka jangan tertipu. Ketika Allah berikan kita kenikmatan dunia, itu bukan tanda Allah cinta kepada kita. Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau Allah memudahkan kita untuk beramal saleh, Allah memudahkan kita untuk mentauhidkannya, Allah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Allah memudahkan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu tanda cinta Allah kepada kita.
Bukan sekedar kenikmatan-kenikmatan dunia. Bahkan kata Allah, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan dunia ini dengan segenap kenikmatannya nilainya di sisi Allah bagaikan satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Jadi dalam pandangan Allah dunia itu begitu hina, sehingga bukan hanya orang beriman yang diberikan dunia, yang dianugerahkan kenikmatan dunia, orang-orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dunia, karena dunia dalam pandangan Allah tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka sungguh sebuah kerugian kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk kehidupan dunia, mengejar kehidupan dunia, kemudian kita lupakan kehidupan kita di akhirat. Kita lupakan amal saleh. Kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kita menjauhi larangan, kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Jadi harus senantiasa kita camkan dalam kehidupan kita bahwasannya kita akan berbahagia, atau kita disebut sebagai orang yang berbahagia kalau kita sudah bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kita bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sampai mati, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab ukuran kebaikan seseorang tergantung dia mati dalam keadaan apa. Apakah matinya dalam keadaan beribadah kepada Allah, atau sebaliknya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menentukan. Karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan manusia itu tergantung penghabisannya, tergantung penutupannya. Jadi kalau kita menutup hidup kita, menutup umur kita dengan taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat, mendapatkan surganya. Sebaliknya, kalau kita tutup dengan perbuatan maksiat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keburukan di akhirat kelak, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kita beribadah kepada Allah, terus kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sampai datang kematian menjemput kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabb kamu, kepada penciptamu, kepada penguasamu, sampai datang kepadamu kematian. Inilah yang diperintahkan kepada kita. Kemudian, apa perintah yang paling tertinggi? Dan apa larangan yang paling tercela? Dan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, serta memasukkan kita ke dalam surga? Maka ketahuilah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, faktor yang paling besar yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, faktor yang paling besar yang akan menyebabkan manusia diazab di neraka adalah lawan dari tauhid, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar mentauhidkan Allah? Apakah kita sudah benar-benar menjauhi perbuatan syirik? Sebab kalau kita melakukan syirik, berarti kita tidak mentauhidkan Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah? Yang paling utama dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini yang paling penting di dalam mentauhidkan Allah. Orang yang disebut sebagai orang yang bertauhid, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apabila dia mengesahkan Allah di dalam ibadah, yaitu dia meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah.
Adapun semua sesembahan selain Allah atau semua Tuhan selain Allah itu salah. Itu batil. Oleh karena itu, seorang muslim itu, seorang yang beriman itu meyakini semua agama selain Islam itu salah. Agama yang benar hanya Islam. Kenapa? Karena hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan bahwasannya ibadah itu hanya boleh kepada Allah. Adapun selain Islam, semuanya mengajarkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Agama Kristen misalnya mengajarkan penyembahan kepada Nabi Isa alaihi salam, atau kepada Ruhul Kudus, atau kepada Bunda Maria. Agama Hindu dan Buddha mengajarkan penyembahan kepada dewa-dewi, dan agama-agama yang lainnya mengajarkan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan penyembahan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang muslim di dalam hatinya ada sebuah kepercayaan, ada sebuah keyakinan boleh beribadah kepada selain Allah, atau agama selain Islam ada yang benar, maka dia bukan seorang muslim lagi. Dia murtad. Kenapa dia murtad? Karena dia telah membatalkan Islamnya. Karena dia telah melanggar kalimat La ilaha illallah. Bukankah kita ketahui bersama, kalimat La ilaha illallah adalah pintu untuk masuk ke dalam Islam? Sehingga apabila seorang melanggar atau tidak mengamalkan kalimat La ilaha illallah, berarti dia telah keluar dari pintu ini. Maka dia bukan lagi sebagai seorang muslim. Dia murtad, keluar dari agama Islam. Maka dari sini kita ketahui, yang dimaksud dengan La ilaha illallah adalah yakin sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk disembah. Ini makna kalimat La ilaha illallah. Sehingga ulama kita menjelaskan, kalimat La ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama dalam kalimat La ilaha, rukun yang disebut dengan an-nafyu, penafikan. La ilaha, di dalamnya terdapat rukun penafikan, yaitu kita nafikan semua sesembahan selain Allah. Maksudnya apa penafikan? Kita anggap salah, kita anggap batil, kita anggap tidak benar semua penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalimat illallah terdapat rukun yang kedua, yaitu rukun al-itsbat atau penetapan. Apa yang dimaksud dengan al-itsbat? Yaitu penetapan bahwasannya hanya Allah yang boleh disembah. Jadi pertama dinafikan dulu, disalahkan semua bentuk penyembahan yang dilakukan oleh manusia. Yang menyembah selain Allah semuanya kita salahkan. Itu makna kalimat la ilaha. Kemudian kita tetapkan illallah, sesembahan yang benar, ibadah yang benar kalau dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada seorang muslim di dalam hatinya dia memiliki suatu keyakinan bahwa sah-sah saja katanya kalau ada manusia yang beribadah kepada selain Allah, itu kan hak asasi dia, apalagi dilindungi oleh undang-undang. Kalau dia meyakini itu sah, itu benar, maka dia murtad seperti dia. Murtad seperti dia, kafir seperti orang yang beribadah kepada selain Allah. Ini hati-hati. Jangan sampai kita membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Jangan sampai kita membenarkan agama selain Islam, bisa menyebabkan kita murtad. Kenapa? Karena kita telah melanggar kalimat la ilaha illallah. Kalau beriman dengan la ilaha illallah, berarti beriman hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh disembah. Itulah sebabnya Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Juga firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan terima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang kafir yang merugi. Ini jelas. Maka salah besar kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama. Bagaimana bisa disamakan? Yang ini mengajarkan ibadah kepada Allah, yang itu mengajarkan ibadah kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengajarkan nabinya adalah Muhammad, suri teladannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu mengajarkan suri teladannya lain. Tidak bisa disamakan antara Islam dan agama yang lainnya. Oleh sebab itu ulama seluruhnya sepakat, barang siapa yang mengatakan semua agama itu sama atau menyamakan Islam dengan agama yang lainnya, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengingkari Al-Qur'an. Karena dia membantah Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Lalu dia mengatakan boleh saja beragama dengan selain Islam, toh semua agama sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepadanya. Lalu dia mengatakan agama lain juga ada yang benar, walaupun mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Berarti dia tidak beriman lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Dan juga jamaah sekalian, kita tidak akan bisa menjalankan kehidupan kita sebagai seorang hamba yang benar, menjalankan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, kecuali dengan Islam. Apa sih tujuan kita diciptakan di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jadi, masuk Islam dengan benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita menjalankan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kalau beragama dengan selain Islam, tidak akan mungkin bisa merealisasikan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebab kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan itu tidak ada dalam agama selain Islam. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa ibadah itu sangat luas, sangat banyak bentuknya. Bukan sekedar orang yang sujud di depan berhala, atau orang yang masuk gereja itu dikatakan ibadah kepada selain Allah. Bukan itu saja. Atau orang yang masuk ke tempat ibadahnya Hindu dan Buddha, kemudian beribadah kepada dewa-dewi, itu yang dikatakan beribadah kepada selain Allah. Bukan itu saja. Sebagai contoh, doa. Doa merupakan suatu ibadah. Sehingga kalau seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang datang di kuburan-kuburan keramat, kemudian dia yakini bahwa penghuni kubur tersebut karena dia wali atau bahkan dia nabi, dia bisa mengabulkan doanya atau meneruskan doanya sampai kepada Allah, sehingga dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut, maka dia telah beribadah kepada selain Allah. Dia telah murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Dia telah membuka pintu untuk keluar dari Islam. Jadi ibadah itu luas. Doa termasuk ibadah. Ya Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi Allah katakan berdoa kepadaku. Allah tidak mengatakan berdoa kepada orang-orang saleh, berdoa kepada para wali, para nabi, malaikat, tidak. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Allah tidak membutuhkan perantara-perantara. Jangan kita samakan Allah dengan raja di dunia. Kalau presiden kita, betul, kita tidak bisa langsung bertemu beliau. Kalau kita punya suatu keperluan kepada beliau, betul, kita tidak bisa langsung menemui beliau. Karena kita siapa? Kita rakyat jelata. Kita perlu perantara. Kita perlu orang-orang yang dekat dengan beliau. Siapa tahu apa yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh beliau. Tetapi kalau kepada Allah tidak seperti itu. Jangan kita samakan Allah dengan presiden yang lemah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Maha berilmu. Tidak perlu perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita berdoa kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Kata Allah, berdoa kepadaku.
Bukan berdoa kepada orang-orang saleh untuk dijadikan perantara. Maka bukan ajaran Islam sama sekali pergi berziarah ke kuburan wali fulan, katanya kuburan keramat. Kalau berdoa kepada penghuni kubur tersebut, nanti dia akan teruskan doa kita kepada Allah. Itu ajaran syirik. Orang yang melakukannya berarti telah melanggar kalimat La ilaha illallah. Sebab doa itu ibadah. Kalau kita persembahkan kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita telah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula masih banyak contoh-contoh perbuatan syirik yang mungkin masih dilakukan oleh kaum muslimin, masih dilakukan orang-orang yang KTP-nya tertulis beragama Islam, tapi ternyata dia mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Itu masih sangat banyak dan bisa jadi tersebar di sekitar kita, di masyarakat kita, tetangga kita. Maka wajib bagi kita untuk belajar, untuk mendalami ilmu agama, sehingga kita tahu ini perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita tinggalkan. Dan bisa jadi juga justru ada di antara kita yang masih melakukan perbuatan syirik tanpa disadari. Maka perlu belajar. Seperti saudara-saudara kita, kasihan sekali. Mereka mengira berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para wali, itu dapat mengabulkan doa mereka. Justru sebaliknya, ini perbuatan syirik. Maka disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita saling mengingatkan, pentingnya kita saling nasihat menasihati. Maka insyaallah ta'ala, mudah-mudahan masih ada kesempatan-kesempatan yang akan datang, sehingga kita sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah yang sebenarnya, bagaimana beriman kepada Allah yang sebenarnya. Apa itu perbuatan syirik? Apa macam-macam perbuatan syirik? Contoh-contohnya bagaimana? Sehingga dapat kita hindari, dapat kita jauhi, dan kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, terutama anak keturunan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya adalah didiklah keluarga kalian, jaga keluarga kalian dari neraka. Maksudnya didiklah mereka, ajarkan mereka tauhid, peringatkan mereka dengan bahaya syirik. Jangan sampai mereka melakukan syirik sehingga mereka masuk neraka. Itu yang dimaksud dengan menjaga keluarga kita dari neraka. Insyaallah ta'ala kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar kembali, melanjutkan pelajaran kita tentang contoh-contoh perbuatan syirik. Dan pada kesempatan ini, satu contoh saya berikan, yaitu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari perbuatan syirik yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Ada pertanyaan tertulis. Langkah-langkah apa saja yang harus kita laksanakan agar keluarga kita terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Persis seperti yang kita jelaskan pada bagian akhir tadi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum addibuhum." Yang dimaksud dengan firman Allah, jagalah keluarga kalian dari neraka, adalah ajarkan mereka, didiklah mereka. Yakni ajarkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan tentang perbuatan syirik, bahwasannya perbuatan syirik harus betul-betul kita hindari, dan berikan contoh-contoh perbuatan syirik untuk mereka tinggalkan. Ini yang dimaksud dengan menjaga keluarga kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat tetapi mengaku Islam, apakah apabila meninggal boleh disolati? Permasalahan ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya sepakat meninggalkan salat adalah perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah." Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Maka sangat berbahaya meninggalkan salat. Itu termasuk perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seorang meninggalkan salat dan dia masih muslim, apakah boleh kita langsung katakan dia kafir? Ini tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada syarat-syarat pengkafiran. Ada syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya, kita sudah menasihati dia. Kita sudah jelaskan kepada dia dengan panjang lebar. Dia sudah memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan kekafiran. Jadi, kalau kita juga tidak pernah berdakwah kepada dia, tidak pernah menasihati dia, kemudian dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat, sebetulnya kita juga ikut berdosa. Maka tidak boleh kita katakan dia sebagai orang kafir. Selama kita yakini dia masih sebagai seorang muslim, maka boleh disolati insyaallah ta'ala. Apa penyebab dan solusinya dari perpecahan yang kita alami sekarang? Semisal apabila ta'lim tidak mau hadir kalau bukan dari kelompoknya. Pertama, untuk menghadiri suatu ta'lim, yang paling penting harus dilihat adalah apa yang diajarkan di dalam ta'lim tersebut. Atau siapa yang mengajar? Apakah kita kenal orang yang mengajar tersebut sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebaliknya mengajarkan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini harus diperhatikan juga, karena jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran yang salah. Kita lihat dulu, apakah orang ini kita kenal sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, atau sebaliknya dia mengajarkan ajaran-ajaran yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, apa yang kita sampaikan tadi, berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Tetapi kok ada orang dipanggil kiai, dianggap ustaz, dianggap dai, diundang berceramah, justru dia mengajarkan berdoa kepada selain Allah. Bagaimana bisa kita mengikuti ta'lim yang seperti ini? Ini ada yang seperti ini. Lalu dia menipu umat, dia katakan itu tawasul. Tidak, itu bukan tawasul. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dalam Islam bukan seperti itu. Itu syirik. Berdoa kepada selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah. Bagaimana bisa dikatakan tawasul? Tawasul ada yang benar, ada yang syirik. Kalau berdoa kepada selain Allah itu syirik, bukan tawasul. Kalau tawasul yang benar, bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawasul. Misalnya kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, birahmatika irhamni. Ya Allah, yang Rahman, yang Rahim, dengan sifat rahmatmu, rahmatilah aku. Itu artinya tawasul. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama Allah yang Rahman, yang Rahim, dan sifat Allah rahmat. Tapi kalau berdoa kepada selain Allah, itu bukan tawasul. Jangan salah paham, kita tidak mengatakan tawasul itu syirik. Tetapi ada tawasul yang syirik dan ada tawasul yang benar. Jadi jangan salah paham. Kalau berdoa kepada selain Allah, itu bukan tawasul. Kalaupun mau dikatakan tawasul, itu tawasul yang syirik, bukan tawasul yang benar. Tawasul yang benar kalau kita berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa kepada Nabi Musa. Tidak pernah berdoa kepada Nabi Isa dengan alasan tawasul, tidak pernah.
Tidak ada ajaran Nabi Muhammad SAW seperti itu. Tetapi beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamni birahmatika. Ya Allah, rahmatilah aku dengan rahmatmu, dengan sifat rahmatmu. Itu bertawasul dengan sifat Allah. Itu tawasul yang benar. Maka kalau seperti ini bagaimana kita mau ikuti? Jadi demikian. Baik. Apa makna saling menghargai menurut Islam dalam perkara ibadah? Sesama umat Islam tentunya sudah dimaklumi harus saling menghargai dan menghormati. Tetapi bukan berarti kalau kita melihat saudara kita salah kemudian kita diamkan. Ini yang penting dipahami. Kalau kita melihat saudara kita salah dalam ibadah, maka kita nasihat. Seperti yang saya tegaskan di awal tadi, itu bagian dari cinta. Persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sejati. Kalau kita lihat saudara kita salah, kemudian kita biarkan, itu bukan menghargai. Itu bukan cinta yang sejati. Itu bukan persaudaraan yang hakiki. Tetapi, kalau kita lihat saudara kita melakukan sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita biarkan dia, bahkan kita ikuti. Itu yang dimaksud dengan menghargai. Kita ikuti, kita dukung dia. Kalau benar-benar ibadahnya sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau belum sesuai, hendaklah kita nasihati. Kalau kebetulan Alhamdulillah kita sudah belajar, kita sudah lebih dulu mengetahui dibanding saudara kita, ternyata yang benar ini, yang itu salah, maka kita nasihatkan saudara kita, nasihatkan dengan cara yang baik. Iya. Apa yang dimaksud dengan ijma dan qiyas? Dan apakah syarat-syarat seseorang bisa melakukan ijma tersebut? Ijma itu artinya kesepakatan seluruh ulama. Kesepakatan seluruh ulama. Dan yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang betul-betul mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi belum tentu seorang disebut ulama dalam Islam, dia dianggap ulama, belum tentu. Jadi kalau ulama seluruhnya sudah sepakat, itu yang disebut dengan ijma. Itu yang disebut dengan ijma. Sebagai contoh, sholat 5 waktu. Semua ulama sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Berarti seluruh ulama ijma, sholat 5 waktu itu wajib. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia sudah pasti salah. Kenapa? Karena dia menyelisihi kesepakatan ulama.